Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulianti SE, calon guru penggerak angkatan 4 Aceh Utara. Jumpa dalam video aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, kita berhenti sejenak, ambil nafas, kemudian amati sekitar kita. Kita mulai berdoa ya. Yang dipimpin oleh Ustaz Melisa ya. Silakan pimpin doanya. Ananda, Ibnu Fajar, kenapa datang? Irhamni, ada juga ya. Kita Melisa, Mahdaleni, Maulana Fikri, Novi Mulyani, Rahmawati, Rahmatila, Rahmayani, Rahmiyanti. Berarti yang nggak datang 2 orang ya, si Ibnu Fajar sama Irhamni. Baiklah, sudah siap belajar ya? Tadi kita sudah berhenti sejenak, amati lingkungan kita sehingga muncul rasa syukur bahwa kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran kita itu yang pertama, siswa dengan serangkaian pembelajaran nanti bisa mengetahui bagaimana itu perusahaan dagang, kemudian mengelompokkan karakteristik perusahaan dagang, dan satu lagi tujuannya adalah mengelompokkan akun-akun dalam perusahaan cerita singkat tentang suatu usaha yang akan dibacakan oleh si Suliza. Coba dibaca Suliza cerita singkatnya. Audit daftar DI adalah kualitas. Mereka memulai usahanya dengan keterampilan yang berbeda. Pak Udin karena ahli dalam mesin, dia mendirikan sebuah perusahaan bengkel. Dengan keterampilannya yang dimilikinya, Pak Udin menawarkan jasa perbengkelan seperti bongkar mesin, tempel ban, servis sepeda motor dan jasa lainnya. Usahanya juga berjalan lancar. Kedua, Pak Dedi memiliki keterampilan dalam hal negosiasi. Dia mendirikan usaha jual beli barang tanpa mengubah bentuknya. Dia membuka suatu grosir ban dan alat pembengkelan lainnya yang dibutuhkan oleh Pak Udi. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk cerita. Ya, tadi kan kalian sudah mendengar cerita singkat tentang tentang 2 usaha di situ ya. Ada, bisa dilihat ya, ada 2 usaha di situ. Nanti setelah mendengar dan membaca cerita singkat itu, kita diminta untuk di sini coba dibaca, cari cerita di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut.
gunakan lisan aja ya, nggak tulisan ya. Jadi kita coba dibaca siapa pemeran dalam cerita di atas. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh Pak Udin dan Pak Dedi? Adakah perbedaan dari usaha keduanya? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kemudian kalian itu sudah menjawab 3 kuis. Adakah satu orang yang bisa merefleksikan apa itu pengertian perusahaan dagang? Atau tadi kan yang berhubungan dengan usaha grosir. Bagaimana sih usaha grosir itu? Ada yang bisa? Kita kasih kesempatan untuk kita bagaimana? Perusahaan pekarangan yaitu usaha grosir tanpa mengubah bentuk. Ada lagi yang bisa menambahkan tanpa mengubah bentuk ya? Ada? Ada. Yang diperjualbelikan adalah barang. Itu ya, yang kata kunci dari akuntansi perusahaan dagang itu kata kuncinya adalah barang. Ya, ingat ya. Kalau tadi bengkel itu adalah menyediakan jasa. Kalau perusahaan dagang itu barangnya ya, barang yang diperjualbelikan. Ya. Kita masuk ke materi pembelajaran kita. Coba anak-anak sekalian perhatikan gambar di depan. Gambar yang pertama itu adalah gambar orang yang lagi belanja di supermarket atau minimarket. Dan kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua apa? Pasar tradisional ya. Kemudian yang ketiga salon. Kemudian yang keempat ada 4 kegiatan yang dilakukan di dalam gambar. Tadi kita sudah mendengar cerita singkat tentang Pak Udin dan Pak Dedi. Ya, kita amati gambar ini yang akan membedakan bagaimana perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Ya, kita lihat pengertian perusahaan dagang selama ini kita coba hubungkan dengan kehidupan kita. Selama ini kita sering belanja produk makanan, minuman, kalau misalnya kita peralatan rumah segala macam ya. Biasanya kita beli peralatan rumah atau makanan dan minuman itu luar rumah, di mall, di pusat pembelanjaan lain ya. Tadi saya ada contoh pasar tradisional. Yang semua itu kaitan dengan perusahaan dagang. Lihat sekarang apa pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang di sini adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli, kemudian menyimpan dan menjual kembali persediaan barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Kalau kata kuncinya ini adalah tanpa bentuk. Barang yang dibeli, barang yang disimpan, dan barang yang dijual kembali itu akan mengubah bentuk. Kalau perusahaan dagang, ya. Nilai tambah ini dapat berupa mengolah, merubah bentuk atau sifat asli barang sedemikian rupa sehingga barang tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi. Salah satu tujuan kita berikan perusahaan dagang adalah keuntungan. Setelah mendengar paparan dari guru, menuliskan apa yang berhubungan dengan perusahaan. Kita buat kelompok ya. Coba kelompoknya kita acak berdasarkan nomor. Coba dihitung kita.
nomornya 3 kelompok jadi kita buat berarti ya 1 2 3 1 2 3. Coba hitung dari Ika. 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2. Oke, kita duduk sesuai urutannya, sesuai dengan nomor yang tadi sudah dihitung ya, disebutkan tadi. Coba duduk menurut kelompoknya. Dipindah. Sama buat kelompok. Sudah ya? Iya. Ini kertasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi kita sudah diskusi di dalam kelompok. Nah, semua sudah diskusi dengan kawan-kawannya. Kita lakukan link and link, write dan share. Ya. Ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama sih berpikir. Tadi saya sudah kasih materinya. Anak-anak sudah juga membaca di buku ekonomi tentang materi sesuai dengan kelompok. Kemudian write, menulis juga sudah. Kita buat yang namanya satu lagi adalah share, membagi. Nah, di dalam membagi di sini kita akan buat yang namanya presentasi. 1 orang moderator, 1 orang notulen dan 1 orang pemateri. Kita mulai kelompok 1. Kelompok 1. Siapa moderatornya, siapa pemateri dan siapa notulen ya. Ini karena 3-3 memang nggak ada pilihan lain, harus 3, ya kan? Coba moderator siapa? Siapa tadi? Madaleni ya. Madaleni, Ika, pemateri, ya, Ramawati, notulen. Kita mulai kelompok 1. Presentasi dari kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilakan ke kelompok 1. Yang lain fokus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang pengertian perusahaan dagang yang akan dibacakan oleh Ita Malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli, menyimpan dan menjual kembali persediaan barang dagang tanpa memberikan nilai tambah dalamnya. Mari wabarakatuh. Nama saya Novi Mulyani dari kelompok 3 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Sebutkan salah satu contoh perusahaan dagang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang 3. Jawabannya yaitu mall, grosir, minimarket yang lain sebagainya. Mall, market dan grosir. Soalnya adalah tentang contoh perusahaan dagang. Bagaimana? Coba duduk. Bagaimana tanggapan kelompok 2? Ada tambahan mungkin? Demikianlah yang dapat kami paparkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemaparan diskusi tadi kita Ibu minta 1 orang perwakilan untuk melakukan
bersama dengan kelompok. Dan kami tahu bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya menjual beli barang tanpa mengubah bentuk, contohnya grosir dan mall. Tantangannya adalah kami perlu penguasaan materi yang lebih baik lagi. Sekian. Kita kasih aplaus untuk kita tadi sudah buat yang namanya diskusi kelompok tentang perusahaan dagang. Ibu kuatkan kembali, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual beli barang tanpa mengubah bentuk. Itu perusahaan dagang. Ya, kedepannya kita akan berbicara tentang tahap pencatatan di dalam akuntansi perusahaan dagang. Untuk hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini. Sebelum kita keluar, kita ucapkan dulu alhamdulillah. Pembelajaran berlangsung selama 2 kali 45 menit dan tidak terkendala dengan suatu hal. Lebih dan kurang Ibu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini, kami bisa membangun kerjasama yang baik dalam kelompok tanpa membedakan anggota kelompok. Dengan latihan stop, kita bisa mensyukuri karunia dan nikmat yang diberikan Allah. Kami sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran sosial emosional sangat diperlukan untuk bisa mengelola emosional yang muncul dalam diri kita. Di dalam pembelajaran sosial emosional ada 5 kompetensi yang diharapkan, yaitu kompetensi kesadaran diri. Kesadaran diri muncul ketika kita tahu kekuatan dan kekurangan yang kita miliki sehingga mampu mengelola emosi kita. Kesadaran sosial yaitu muncul sikap, empati, dan juga simpati terhadap orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan yang kita miliki mampu berinteraksi dengan orang lain dengan emosional yang positif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di kelima KSE tersebut, kita diwajibkan untuk mampu mengelola emosional yang ada dalam diri kita sehingga membentuk emosional yang positif. Yang saya hadapi adalah pengelolaan diri dan juga keterampilan berelasi. Ke depan, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai dengan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak dan juga terwujudnya profil pelajar Pancasila dan juga pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator kami dan Bapak Pengajar Praktik. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.